Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI berupaya menjembatani kelompok marginal di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk mendapatkan hak-hak mereka yang selama ini masih sulit diakses. Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kalimantan Tengah Kun Anang Supianto mengatakan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia adalah pendamping masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan sampaikan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait. Hal itu disampaikannya saat Lokakarya Inklusi Sosial pada Kamis 14 Juli 2022. Pada kegiatan itu turut hadir staf ahli Bupati Najmi Puadi, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Waringin Timur Asyikin Arfan, dan Ketua PKBI Kota Waringin Timur Endra Rosana. Acara yang berlangsung 2 hari ini diikuti perwakilan dari satuan organisasi perangkat daerah terkait, Akademi Transgender dan pihak lainnya. Acara diisi dengan paparan beberapa materi serta diskusi untuk menyerap aspirasi. Kun menjelaskan, PKBI dikenal sebagai pelopor keluarga berencana. Namun kini kegiatan PKBI diperluas dan tidak hanya terbatas di bidang KB, tetapi juga mengurusi stunting, HIV, dan kelompok masyarakat rentan marginal. Terkait isu kesehatan reproduksi, Lokakarya ini untuk menggali informasi terkait kondisi masyarakat atau kelompok yang rentan dan marginal. Hasilnya akan dirumuskan untuk menjadi gagasan agar PKBI bisa terlibat lebih maksimal dalam membantu penanganan masalah tersebut. Program inklusi sosial itu kurang lebih dibahasakan sebagai program yang akan mencoba memperjuangkan hak-hak publik, hak dasar dari kawan-kawan yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan marginal, baik itu dari aspek penerimaan sosial, kemudian juga pelayanan publik yang dasar, misalnya seperti admindu, kesehatan, kemudian bantuan sosial gitu ya. Kemudian adanya partisipasi di ruang publik gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga akan membuat adanya regulasi-regulasi baru yang berpihak kepada kawan-kawan yang rentan marginal, sehingga ada persamaan hak antara mereka yang memang memiliki keterbatasan dalam akses publik dengan masyarakat yang mainstream gitu. Yang lebih seperti itu sih ruang lingkup program inklusi sosial yang akan dijalankan oleh PKBI di Kota Waringin Timur. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kawan-kawan ormas, dan juga masyarakat tentunya secara umum. Jadi yang baru kami identifikasi saat ini adalah memang yang sudah lama yang menjadi kelompok dampingan dari PKBI Kota Waringin Timur ya, kawan-kawan Varia termasuk di dalamnya, kemudian teman-teman ODA gitu, orang dengan HIV/AIDS, dan mungkin akan kita lebih banyak mendiskusikan kelompok-kelompok lain juga, tidak menutup kemungkinan karena ini akan terus berkembang ya. Mudah-mudahan program inklusi sosial yang akan dilakukan oleh PKBI ini bisa bermanfaat dan untuk meningkatkan juga pembangunan di Kota Waringin Timur, khususnya terkait untuk mendukung penurunan kemiskinan misalnya. Kemudian kita akan mencoba melihat kebutuhan kawan-kawan rentan marginal ini terkait dengan keterampilan, karena pasti pasti akan memberi skill gitu ya, akan memberikan skill baik individu maupun sekelompok, sehingga taraf hidup mereka itu bisa sedikit naik ya, apalagi di masa pandemi COVID-19. Kita untuk yang saat ini sampai Februari aja dulu, tapi kita akan melihat perkembangan karena tentunya ini masih asesmen juga, masih banyak diskusikan dengan kawan-kawan dan juga dengan pemerintah. Kira-kira program inklusi sosial ini dapat memberikan dukungan yang
aspek yang mana misalnya. Kalau misalnya kita konsentrasi di pelayanan publik, mungkin akan juga akan mensasar yang lain, seperti misalnya di penerimaan sosial. Apakah mereka itu di ruang publik itu bisa juga berpartisipasi, atau misalnya ada batasan-batasan yang sehingga mereka itu memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi, misalnya ada stigma atau mungkin ada diskriminasi di dalamnya. Mudah-mudahan itu bisa kita petakan sehingga nanti bisa kita sampaikan ke pemerintah daerah maupun OPD-OPD yang terkait. Mungkin saya pikir PKBI adalah pendamping masyarakat ya. Masyarakat, kebutuhan masyarakat akan kita sampaikan ke pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait. Semoga dinas-dinas terkait juga memahami bahwa masih ada masalah yang perlu juga ditindaklanjuti gitu. Baik dari aspek pelibatan, kemudian juga kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan atau regulasi yang bisa lebih merata gitu. Khususnya misalnya di bantuan sosial, apakah sekarang bantuan sosial itu juga sudah mensasar kawan-kawan yang menjadi dampingan PKBI. Nah, sehingga itu nanti akan kita lihat. Kalau tidak misalnya ya kita harus melingkan dengan dinas-dinas terkait sehingga ada persamaan hak gitu ya, karena mungkin belum terdata aja misalnya, atau mungkin dinas sosial belum bisa menjangkau mereka gitu karena ada keterbatasan. Sehingga PKBI fungsinya adalah mediasi, memfasilitasi, gitu. Kurang lebih seperti itu. Inklusi sosial dipahami sebagai kesetaraan dan pemenuhan hak semua kelompok masyarakat. Tanpa membeda-bedakan, PKBI menilai masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh pembangunan, sehingga mereka tidak merasakan dampak pembangunan. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Trisubagyo, Sampit TV melaporkan.